Oke, jadi pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara menggunakan OpenCV untuk menentukan lingkaran dalam suatu objek, yaitu gambar. Jadi kita akan menentukan lingkaran pada suatu gambar. Di mana nanti saya udah buat gambarnya di Paint seperti biasa. Ini untuk lingkaran nanti saya akan deteksi dari sini yang mana lingkaran gitu kan. Ini kan elips gitu kan. Jadi yang kita gunakan salah satu metode atau teknik dari image processing itu yang namanya feature extraction gitu. Uh, Yaitu namanya tekniknya Hopsecals. Ini nih. Jadi nanti kita akan menggunakan function ini. Jadi sebenarnya uh, Hopsecals ini basic dari feature extraction gitu kan. Yaitu untuk menggunakan untuk mendeteksi lingkaran gitu kan. Oke, jadi untuk kodenya seperti biasa acuannya adalah open source di doc OpenCV ini, docnya OpenCV. Jadi nanti ini cara kerjanya, teorinya, uh, ini matematik banget ya. Tapi sebenarnya dari sini kita bisa tahu bagaimana cara menentukan lingkaran. Cuman saya nggak akan ngejelasin secara teori. Karena itu akan memakan waktu yang cukup banyak. Langsung aja ke ininya nih, ini kan Python nih, ini bisa C++, Java atau Python. Saya ini pakai Python. Nah ini kan tuh udah kebaca dari sini, dia pakai functionnya nih. Makanya di sini saya gunain uh, agak beda emang karena saya ngimportnya CP2 gitu. Cuman yang kita gunakan sama, pakai function ini. Nah ini yang menentukan nanti lingkaran atau enggak. Ya, hasil dari detek ini akan dibuat sebuah logic gitu kan. Kalau misalkan dia benar-benar lingkaran, nah nanti akan dikasih tanda kotak gitu kan, rectangle. Kalau nggak ada ya udah berarti tidak ada lingkaran, dia Laplace sendiri. Oke. Kalau misalkan kita coba kodenya aja secara langsung. Oh ya, ini sorry. Jadi si gambar ini uh, kita pakai yang ini, yang warna ya, warna PNG gitu kan. Cuman kalau misalkan kalian ada error gitu, itu berarti kalian direktorinya beda sama yang di program. Kan nih sama, saya nih taruh ini kan coba dua nih. Nah, ini yang saya akan gunakan ini jadi satu directory gitu, jadi gak masalah gitu. Tadi itu warna.png ya. Nah, kalau saya set, saya runningnya seperti biasa di kayak di Python ya. Nah itu akan langsung gitu. Nah dia akan mendeteksi bahwa yang lingkaran itu ya ini gitu. Coba kalau misalkan kita tambah lagi ya lingkarannya, ini nggak akan dia apa namanya, nggak nge-refresh. Ini udah diganti warna PNG. Oke, kalau misalkan kita gambar lagi gitu kan lingkaran, ini warna orange gitu kan. Ini misalkan warna merah gitu. Kalau saya set gitu, dia akan deteksi yang tiga warna ini, F5 gitu biasa. Nah, jadi yang lingkaran ini dikasih warna itu. Untuk penjelasan code-nya, saya akan jelasin. Jadi seperti biasa, kita menggunakan perintah ini untuk ngambil, karena saya ini yang tadi saya bilang, satu directory antara image sama file image sama file si Python ya. Jadi nggak masalah saya langsung kayak gini. Kalau misalkan jauh gitu kan ya kalian tinggal slash gimana directory-nya apa gitu dan nama filenya, nah file gambar. Kalau saya ini kan nama filenya ini satu directory, jadi ya udah langsung aja. Kemudian seperti biasa kita rubah ke yang namanya grayscale. Grayscale udah gitu nah cuman di sini saya menggunakan kernel untuk blur ya, yaitu 3,3, artinya 3 baris 3 kolom gitu, itu bentuk matrix gitu. Nah tujuannya untuk biar
blur aja gitu biar menghilangkan noise lah istilahnya. Jadi intinya biar lebih baik, kalau kalian nggak paham apa itu noise, intinya biar lebih baik, biar gambarnya jernih gitu. Ketika diproses si house ini, dia benar-benar nggak ada gangguan. Saya kasih 3,3 karena ini gambarnya cukup bersih juga, bukan cukup bersih lagi sih, tapi udah bagus gitu, jadi bisa. Cuma nanti kalau ada gambar yang real gitu kan, kayak gambar image dari mata gitu, itu sangat mengganggu sekali ya. Nah, setelah terdeteksi ada atau enggak ada gitu kan, true atau enggaknya gitu kan, is not known ya, berarti langsung dia akan ngedeteksi si objek lingkaran. Jadi nanti dia akan mengambil titik tengah, ngambil titik tengah, ngambil titik tengah gitu kan. Ya. Titik tengahnya itu nanti didefinisikan sebagai A, B. R itu adalah jarak dari A, B-nya gitu. Nah, ini sebenarnya improvisasi gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingin bikin kotak ya ikuti aja kode saya. Karena di sini di tutorialnya dia, saya lihat dia ini bulat. Cuman saya cuma ingin improvisasi biar lebih bagus aja dikotakin gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa lingkaran itu yang dikotakin gitu. Nah, oke, kemudian ini hanya untuk logik saja. Jadi kalau misalkan dia nggak ada lingkaran gitu ya udah, berarti dia akan ngejalanin si perintah ini. Ini untuk nampilin gambarnya seperti biasa, hasil program gitu. Hasil program. Jadi kalau misalkan saya running gitu, nanti di graphic user interface-nya gitu akan ada tampilan gambar yang hasil program, teks hasil program gitu. Oke, jadi kita coba lagi F5 seperti biasa. Jadi hasil program itu kan udah. Oke, tinggal di close. Cuman kalau nggak ada lingkarannya gimana? Ya kita coba ini kalau nggak ada lingkarannya gimana. Ya tinggal delete aja sih sebenarnya. Kita delete semuanya, kita save, terus kita jalanin deh. Wah, terus ini ada. Ini tidak ada lingkaran. Cuman kok bisa jalan tadi ya si GUI-nya gitu. Oh ya, karena ini dia harusnya di sini coy. Pindahin aja sini. Set. S. Itu jalanin lagi ininya. Sip. Jadi dia ngejalanin yang else-nya, tidak ada lingkaran. Nah, terus kalau misalkan yang realnya gimana? Saya kasih yang tadi mata dot apa ya? JPG kalau misalkan JPG. Cuman kalau saya running ya gimana? Wah, ini bingung kan ya lingkarannya yang mana gitu. Nah, itu karena yang ini nih. Kayak ini tadi. Saya dulu aja ya. Oke. Jadi karena kita menggunakan kernel yang ini 3,3, harusnya lebih besar, lebih bagus harusnya. Nah, terserah sih kalau 5. Saya sih coba 5, 10 10 dulu aja. Kalau 10 10 udah bagus, berarti udah bagus. Saya jalanin di ini lagi. File, terus coba dulu. Nah, udah rubahan 10 10. Terus kalau misalkan saya udah berhasil. Tapi kalau saya turunin, misalkan saya turunin jadi berapa, 55 gitu ya, ini biasa kalau udah berhasil 10 berarti di bawahnya itu biasanya bisa. Berarti karena jadi di sini udah pas. Oke, yuk berhasil. Nah, jadi ini ada lingkarannya gitu. Yang tadi saya bilang, jadi ada noise-nya kan, kita nggak tahu lingkarannya kayak gimana ya. Jadi dia ngeblur sampai si yang hitam ini bisa kelihatan gitu bentuk yang hitam ini. Jadi algoritmanya nanti dia sini tuh ngedeteksi yang hitamnya itu benar gitu.
ya hitam itu. Oke, jadi itu tutorialnya. Uh, Semoga bermanfaat. Mungkin um, saya akan gabungkan coba logika yang kemarin itu kan kita mendeteksi warna, gitu kan. Kita mendeteksi warna di image bank fashion. Nah, saya ingin coba bagaimana memadukan dua konsep ini. Gitu. Jadi setelah itu kalian bisa belajar bagaimana untuk isasi suatu coding gitu kan. Itu berguna sih. Oke, mungkin cukup sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, dan kalau misalkan kalian ingin jadi seorang ahli dalam computer vision, ya itu basic-basicnya seperti ini. Tinggal kalian improvisasi. Jangan lupa untuk rajin terus belajar. Oke, terima kasih.